Kumpulan khotbah lama, selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Kumpulan khotbah lama ini dibawakan oleh Pendeta Susan Subekti. Judul khotbah, Kuatkan dan Teguhkanlah Hatimu. Khotbah lama ini diabadikan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus tahun 2003. Khotbah ini sudah berumur 20 tahun, namun firman Tuhan selalu baru dan tidak ada yang usang. Ayat nats khotbah diambil dari Yosua pasal 1, ayat 1-9. Karakter dari Yosua. Akhir kata, jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Production 2023. Shalom. Saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini boleh berada di tengah-tengah saudara dan tidak terlambat. Karena tadi pagi saya berangkat dari Semarang dan di tengah jalan macet karena karnaval. Tapi puji Tuhan pada waktu yang tepat saya boleh tiba di Cirebon. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, sebelum nanti saya menyampaikan kesaksian saya ingin menyampaikan dahulu sebagian daripada firman Tuhan yang akan kita baca di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1-9. Tapi sebelum itu saya sekali lagi mohon maaf saudara kalau terpaksa saya tidak bisa lepas sepatu karena saya pakai protesi ini tidak bisa di setel-setel, jadi tidak bisa sewaktu-waktu harus berubah, jadi saya mesti pakai sepatu ini dan saya mendengar peraturan di tempat ini harusnya lepas. Sebab itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1-9. Saya akan bacakan Yosua 1 ayat 1-9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar dan di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperingatkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Saudara sekalian, di ayat-ayat ini kita membaca ada seorang yang menjadi tokoh pemimpin umat Tuhan, Yosua namanya. Saudara, kalau kita melihat
karakter daripada Yosua ini adalah karakter orang pilihan Tuhan. Saya katakan yang pertama, Yosua ini mempunyai kerendahan hati. Ayat yang pertama, sesudah Musa itu mati, ya, Tuhan berfirman kepada Yosua bin Nun, abdi Musa. Jadi saudara, zaman sekarang ini lain dengan zaman dulu. Kalau abdi, dikatakan abdi pada zaman dulu itu benar-benar taat, tunduk, hormat, nurut, tidak berani bantah. Tapi kalau abdi sekarang malah kadang-kadang majikan yang takut dengan pembantu rumah tangga, ya kan? Kalau rumah tangga sudah dikuasai pembantunya atau babysitternya, sampai ibu rumah tangganya takut kalau babysitter sudah marah. Saudara, ini terbalik. Tapi kita melihat bagaimana Yosua, dia menjadi abdi Musa walaupun dia seorang anak muda, tetapi dia mempunyai karakter yang indah, yaitu kerendahan hati. Dan kerendahan hati ini penting sebab apa? Tuhan mengatakan Tuhan melawan orang yang sombong, tetapi dia memberi anugerah kepada orang yang rendah hatinya. Sebab itu saudara, mari kita mulai mengkoreksi diri kita. Mungkin kita sudah dibaptis, kita sudah melayani Tuhan, tapi seringkali kesombongan itu masih menyelinap dalam hati kita. Contoh saja, mungkin kalau istri memasak terlalu asin, suaminya mencela, "Mah, masakannya terlalu asin, gak enak." Wah, dia sudah marah-marah istrinya. Nah, ini sudah sombong, saudara. Nanti apa sedikit di rumah tangga kalau terjadi hal yang kecil jadi perkara gede. Itu karena salah satunya sombong, sehingga tidak ada penyelesaian yang baik. Ada seorang ibu di Semarang mengatakan, "Gak tahu ya Cik Susan, saya tuh dengan orang lain kok gampang ngampuni, tapi kalau dengan suami saya perkara kecil saja saya tuh jengkel, saya gak bisa ngampuni." Saya berkata, ini kesombonganmu yang tersembunyi. Nah saudara-saudara, seringkali kesombongan itu muncul dalam hati kita, kadang kita tidak sadari. Dan seringkali juga kita merasa kita mampu mengerjakan segala sesuatu, mampu. Apalagi orang dulu, mama mertua saya, mama saya yang datang dari Tiongkok, saudara-saudara, selalu berkata yang penting itu duit. Kalau ada duit segalanya bisa. Nah, ini salah satu kesombongan juga yang seringkali tidak disadari. Apalagi kalau orang itu dermawan, dia baik, dia juga beribadah mungkin juga. Tapi dengan Tuhan itu asal-asal saja. Kristen agamawi tidak membutuhkan Tuhan, merasa aku mampu. Itu kesombongan. Nah saudara, sebab itu mari kita belajar dari Yosua ini, seorang yang rendah hati. Saudara, ada seorang di Amerika, seorang bapak yang begitu keras hatinya. Dia itu tidak mau ke gereja. Kalau diajak ke gereja oleh anak istrinya, padahal hari Natal setahun sekali, ayo pap, pergi ke gereja setahun sekali, Natalan saja. Biasanya kan mau toh kalau Natalan, ya oke dah. Dia justru paling benci hari Natal. Kenapa saudara? Karena hari Natal itu merupakan hari yang memperingati kelahiran Yesus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan itu paling dia benci. Karena dia tidak percaya masakan Allah mau menjadi manusia, itu nonsen. Satu hari hujan salju dan anak istrinya pergi ke gereja, dia tinggal sendiri di rumah. Tiba-tiba saudara, hujan salju itu menjadi hujan badai salju, sehingga salju itu menumpuk sampai jendelanya itu tertutup. Tidak lama kemudian sedang dia seorang diri, tiba-tiba terdengar duk 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 duk. Dia pikir apa ini, suara apa? Lalu dia coba lihat dari jendela di atas, dia melihat serombongan angsa yang tersesat jalan. Rupanya mereka ingin mencari daerah yang lebih hangat, tapi tersesat di desa itu sehingga tertabrak jendela-jendela karena nggak tahu saudara. Dia pikir kasihan angsa ini, kasihan. Dia coba berusaha, dia ingat dia punya gudang di belakang. Kalau pintu gudang dibuka, siapa tahu angsa itu masuk dan dia punya makanan dan di situ bisa dihangatkan badannya. Nanti kalau badai salju sudah selesai, angsa ini boleh melanjutkan perjalanannya. Dia coba saudara, buka. Lalu dia coba apa? Angsa itu tidak mau datang saudara, malah agak ketakutan. Wah, dia pikir bagaimana? Dia coba usaha lagi dengan cara mengambil remah-remah makanan itu ditabur dari pintu gudang sampai mendekati angsa itu. Dia pikir kalau angsa ini mau makan kan terus makan masuk gudang. Malah nggak mau saudara. Diam saja angsa itu. Dia pikir kenapa ya? Dia pikir aduh caranya bagaimana?
Sudah sekarang pakai kekerasan. Lalu dia pikirnya sudah dia dekat dari sini, melarinya ke sana, nggak tahu buyar saudara-saudara ke seluruh arah. Dia pikir, aduh kenapa ya saya ini kepingin nolong, tapi angsa itu nggak bisa dan nggak mau. Lalu dia masuk kamarnya, saudara-saudara, masuk rumahnya, dia termenung. Di situ Tuhan berbicara. Sebelum Tuhan berbicara, dia pikir gini, kalau saja aku bisa jadi angsa, aku akan datang kepada angsa dan saya akan ngomong, aku tuh mempunyai hati yang mengasihi engkau, aku mempunyai makanan, aku mau menyelamatkan engkau supaya engkau tidak tersesat jalan. Kalau saja aku bisa jadi angsa, pasti angsa itu mendengar saya. Di situ roh Tuhan berbicara, demikian juga aku. Manusia itu sebenarnya tersesat, tetapi seringkali manusia itu sombong, menolak. Aku datang tapi ditolak, takut, menolak, akhirnya tersesat. Tapi kalau orang itu mau percaya kepadaku, aku menjelma menjadi manusia untuk menolong manusia, dia akan selamat. Di situ dia nangis, saudara, dia tersungkur, dia nangis. Oh Tuhan, selama ini aku sombong luar biasa. Nah orangnya baik, saudara, tapi hanya menolak kebenaran saja sebetulnya sudah sombong. Dan bapak ini menangis, ya, oh Tuhan, kalau begitu aku ini manusia yang jahat, yang sombong, yang keras. Dan setelah itu dia ikut dengan istri dan anak-anaknya beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, jadi kesombongan itu bermacam-macam coraknya. Tapi kita sebagai anak Tuhan perlu kita cek, recheck hati kita, supaya kita tetap dalam kerendahan hati. Puji nama Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, dalam Yosua pasal 1 ayat 2, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini. Ini firman Tuhan. Komando yang pertama sebagai pemimpin bangsa, Tuhan berkata, persiapkanlah bangsa Israel dan suruh mereka menyeberangi sungai Yordan. Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-11, dia memerintahkan secara langsung, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara-saudara, Yosua diberi perintah, dia langsung melakukan. Bagaimana dengan kita, ketaatan kita? Kadang Tuhan menyuruh, kita ngolor-ngolor waktu, nanti saja Tuhan, nanti saja ya Tuhan, nanti saja ya Tuhan. Suami saya waktu youth camp, dia terpanggil untuk menyerahkan diri dan dia maju ke depan, altar call, dia menangis sedemikian rupa. Tapi waktu kembali ke bangku kuliah, dia ngolor dulu, Tuhan nanti dulu ya kalau saya sudah punya titel. Setelah selesai dari ITB, dia dikirim ke Australia. Untuk di sana. Setelah dikirim Australia pulang kerja di IBM, gajinya $. Nanti ya Tuhan, untuk menyerahkan kepada Tuhan, nanti ya Tuhan. Pada satu saat saudara, dia mimpi di mana dia melihat teman-temannya Dr. Yusuf dan lain sebagainya itu sudah pada menyerahkan diri melayani Tuhan. Dia merasa tertinggal. Di situ dia sadar. Lalu dia berkata, Tuhan, sekarang aku mau menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Saudara, kadang ketaatan kita itu kita olor-olor, tapi kita bersyukur Tuhan itu B-A-I-K itu apa? Baik. Jadi Tuhan itu kita ngolor-ngolor, Tuhan ya oke dah, tak tunggu deh, saya tunggu deh sampai kamu nurut. Kita bersyukur punya Tuhan yang baik. Nggak sekali kita nggak nurut langsung dipukul, tidak. Tapi Tuhan itu baik. Namun walaupun demikian, mari kita belajar. Bapak Abraham begitu diberi perintah untuk mempersembahkan Ishak, pagi-pagi dia melaksanakan firman Tuhan. Nah ini orang pilihan Tuhan itu harus mempunyai ciri seperti ini. Apa yang Tuhan suruh, dia mau melakukan. Mau saudara melakukan perintah Tuhan? Amin. Yang ketiga saudara-saudara, ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, sebab aku menyertai, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Tuhan berjanji, sebagaimana Musa memimpin bangsa Israel dalam bermacam cobaan, godaan dan tantangan, Tuhan menyertai Musa. Dan Tuhan berjanji, Yosua,
aku juga akan menyertai engkau. Dan ini Yosua percaya, saudara. Dia percaya apa yang Tuhan katakan walaupun belum terjadi. Nah, ini iman. Jadi iman itu kalau melihat sesuatu yang sudah terjadi baru kita percaya, itu bukan iman. Tapi apa yang Tuhan katakan yang belum terjadi, kita percaya. Oke Tuhan, aku yakin firman-Mu ya dan amin. Nah, itulah iman. Jadi Yosua ini dia mempunyai hati yang percaya. Saudara, ada seorang pemuda, dia lagi mabuk. Lalu dia saat itu juga musim salju. Dia ingin mencari tempat untuk dia coba mengail ikan. Dan dia melihat sebuah lapangan yang besar tertutup salju. Dia coba korek tempat salju ini, dia pecahkan salju-saljunya. Lalu dia coba pasang pancingnya untuk mancing di situ. Tiba-tiba terdengar suara, "Hei, jangan kamu mancing ikan di situ. Kamu tidak akan mendapat ikan." Dia lihat nggak ada orang, dia nggak percaya, saudara. Masa aku kepingin, dia tetap saja makin dikorek lagi itu lapisan esnya. Dia coba lagi, tunggu. Suara itu datang lagi seperti itu. Dia pikir aku tidak percaya. Itu paling suara orang-orang yang ngobrolnya tuh ngawur katanya. Dia coba lagi. Suara itu datang lagi. Dia berkata, suara siapa? Dia makin lihat kemana-mana nggak ada orang, makin takut. Jangan-jangan setan ini yang bicara. Lalu dia berkata, "Hei, siapa kamu yang ngomong? Apakah kamu Allah? Mengapa kamu mengatakan di sini tidak ada ikan?" Lalu terdengar suara begini, saudara, dari pengeras suara dari jauh. "Akulah penjaga taman hoki. Di sini ini hanya padang untuk olahraga, nggak ada sungainya, jadi pasti nggak ada ikannya." Saudara, kata kita bodoh ya. Kita maunya sendiri, kita lakukan kemauan kita sendiri. Padahal masa depan itu Tuhan tahu, kau itu gagal. Kamu bisa gagal di tempat itu. Kalau Tuhan bilang jangan ke situ, kita pikir Tuhan ini baik. Ya seperti Lot juga begitu. Dia nggak nurut dengan pandangan matanya. Dia lakukan, dia terjang terus. Nggak percaya. Nah saudara, seringkali kita juga kehilangan kepercayaan akan apa yang Tuhan katakan yang belum kita lihat. Tapi mari sebagai orang pilihan Tuhan, biar iman kita bertambah. Apa yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan, kita percayai. Amin Tuhan. Benar saudara, waktu saya mengalami kaki kena bom, 1 tahun kemudian rumah kami terbakar dengan kobaran api yang luar biasa. Dan waktu saya mengikuti seminar di Jakarta, hamba Tuhan Bill Hamon, seorang yang dipakai karunia kenabian yang luar biasa secara internasional. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Lalu dia mendoakan begini, "Kamu dalam 3 tahun ini sudah seperti Abraham, menyerahkan apa yang kamu sukai kepadaku di atas mezbahku. Tapi kamu juga sudah lulus seperti Ayub. Sudah teruji dan lulus seperti Ayub. Sebagaimana Ayub sudah lulus, aku berkati 2 kali lipat, aku juga akan berkati kamu 2 kali lipat. Amin Tuhan." Sorry, itu belum kebakaran saudara. Saya percaya Tuhan sudah lulus ya. Aku sudah lulus, terima kasih Tuhan. Tinggal saya tunggu berkatnya saja. Tapi setahun kemudian saudara-saudara, terjadi kebakaran itu. Saya lalu katakan pada suami saya, "Pap, katanya kita sudah lulus. Nah kok terjadi kebakaran ini?" Lalu suami saya berkata, "Loh, firman nubuatan itu adalah firman untuk yang akan datang. Oh, jadi kamu harus lulus. Tuhan berkata kamu sudah lulus, akan lulus." Dan memang luar biasa. Saya mengalami rumah yang terbakar itu sudah persis waktunya. Kalau terlambat saya sudah mati terpanggang. Dan yang aneh saudara, saya melihat kobaran api seperti itu. Saya seperti melihat televisi, perasaan saya. Jadi saya tidak merasa suatu kehilangan, itu kan aneh saudara-saudara. Saya ingat barang yang saya sayangi, saya ingat ini itu saudara-saudara. Tetapi hati saya itu damai, tenang, sejahtera, seperti tidak kehilangan. Itu Minggu jam 4 pagi. Begitu kebaktian ditayangkan di LCD, jemaat pada datang nangis di pangkuan saya.
Di lutut saya ini mereka berlutut sambil nangis. Aduh Bu Gembala, bagaimana? Saya bilang, kamu gak usah nangis. Saya aja gak nangis. Saya malah gak susah. Saya anggap itu, waktu saya di depan rumah itu saya berkata, Tuhan, kalau harta Tuhan izinkan lenyap dalam sesaat bisa lenyap. Ingat saudara, barang dunia jangan menjadi ikatan saudara. Amin. Kalau Tuhan izinkan dalam sedetik bisa lenyap-lenyap. Lalu saya berkata, tetapi Tuhan kalau engkau mau mengembalikan dalam sedetik pun Tuhan bisa mengembalikan. Saya hanya ngomong begitu lalu saya pergi ke tempat anak saya terpaut sebelah. Saya tenang saja, saya masuk rumah. Tuhan terima kasih engkau baik. Tuhan terima kasih engkau baik. Lalu saya duduk, suami saya masuk kamar berdoa. Tuhan tolong selamatkan Alkitab saya. Bab Alkitab suami saya itu sudah puluhan tahun, banyak catatannya. Dan rupanya Alkitabnya itu menjadi harta karun suami saya. Ya tuh suami saya berdoa, Tuhan tolong selamatkan Alkitab saya. Dan kamar tidur saya dengan kamar belajar itu jadi satu. Tapi ajaib dan luar biasa. Menurut pemandangan mata kita habis ludes. Tetapi kamar itu Tuhan lindungi walaupun pintunya terbakar. Satu helai kertas pun tidak ada yang terbakar. AC-nya meledak. Dan dekat itu ada buku-buku. Tidak sehelai pun kertas yang dapat terjamah api di kamar itu. Itu mujizat. Sampai polisi berkata, ini mujizat, ini mujizat. Utuh saudara-saudara. Alkitabnya selamat. Puji nama Tuhan. Ini keajaib, beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Itu luar biasa. Jadi saya percaya firman Tuhan yang diucapkan, firman nubuat yang akan terjadi, saya percaya. Dan sebab itu waktu tidak lama kemudian juga suami saya itu jantungnya ada penyempitan sedikit tapi tidak berat, harus ditiup dan diberi ring. Saya berkata, Tuhan, sudah kaki saya kena bom, rumah terbakar, ini suami saya lagi. Ya sudah ya Tuhan, sudah 3 macam ya, sudah selesai Tuhan. Tinggal sekarang saya tunggu berkatnya saja. Tapi luar biasa saudara, luar biasa. Waktu saya berdoa seperti itu, dalam sekejap Tuhan bisa kembalikan. Lalu beberapa hari kemudian iseng-iseng saya itu kalkulasi yang terbakar. Jumlah sekian begitu ya, saya tulis. Kira-kira 5 hari kemudian, ada seorang yang teman suami saya sejak dulu kecil dari luar kota. Dia transfer uang sejumlah sekian, saya biasakan tidak memberi 1/10, saya 30% saya berikan kepada Tuhan. Saya potong 30%, kembalikan kepada Tuhan. Sisanya saudara, persis seperti kalkulasi saya. Jumlahnya itu persis. Saya bilang, aduh Tuhan, saya itu cuma ngucap. Tapi kok Tuhan itu luar biasa, ajaib. Tapi karena saya pikir gereja sedang membeli sebidang tanah di sebelahnya, masih membutuhkan uang, saya utuhkan kembali sejumlah besar itu, kami persembahkan kembali kepada Tuhan. Saya tidak ambil 1 sen pun, tapi saya percaya Tuhan, kalau engkau mengatakan barang siapa menabur, dia akan menuai pada waktunya. Saya percaya apa yang Tuhan katakan itu akan terjadi. Dan benar itu terjadi saudara, luar biasa. Saya kata ya Tuhan, kau itu baik, luar biasa. Nah seperti itu saudara, mari kita percaya apa yang Tuhan katakan melalui hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau percaya kepada nabinya, maka jalanmu akan berhasil, hidupmu akan berhasil. Jadi saya percaya apa yang Tuhan katakan, ya dan amin. Saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih, engkau pasti akan membuat aku lulus, engkau pasti akan membuat aku lulus, karena engkau sudah mengatakan aku lulus. Nah begitu saudara-saudara, kalau firman Tuhan mengatakan engkau akan berhasil, pegang firman Tuhan. Tuhan saya percaya, saya pasti berhasil karena engkau mengatakan aku akan berhasil. Nah mari kita perteguh iman kita ya, luar biasa. Yang keempat, menerima impartasi kesetiaan. Kalau kita tidak usah baca sekarang, Ibrani 3 ayat 1-5, bagaimana Musa dikatakan di situ setia di dalam pelayanannya di rumah Allah. Yesus juga setia dalam tugasnya yang diberikan kepada Bapa. Dan Yosua juga setia. Sampai pada akhirnya di kitab Yosua terakhir, dia berkata, aku dan keluargaku, walaupun kamu akan menyembah berhala, tetapi aku dengan keluargaku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Jadi dia setia dari awal mengikut Musa waktu belum nikah, sampai sudah berkeluarga, sudah punya anak, tetap
tetap setia beribadah kepada Tuhan. Saudara, kadang kita setia 1, 2 tahun, 3 tahun, ke 5 tahun mundur, ke 6 tahun mundur, ke 8 tahun, 9 tahun, kena masalah, maju lagi. Kan ada up and down, up and down. Tapi Tuhan ingin kita konstan, setia terus. Apapun terjadi, biar kita tetap setia mengiring kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, di sini ada hal-hal yang baik sekali. Rendah hati, ya, karakternya taat, imannya kuat, setia. Bukankah ini suatu hal yang luar biasa kalau seseorang mempunyai karakter seperti itu? Tetapi kita lihat apa yang Tuhan pesan-pesankan benar-benar supaya Yosua itu ingat. Biasanya kalau kita mempunyai anak misalnya mau sekolah di luar kota, yang terpenting yang kita pesankan, benar enggak saudara? Kalau anak kita misalnya sakit-sakitan, kita yang pesan apa? Nih, jangan lupa vitaminnya loh ya nih, jangan lupa obatnya ya nih. Benar enggak saudara? Apa yang kita merasa orang itu penting, kita ingatkan. Dan di sini Tuhan ingatkan, sampai 3 kali Tuhan ingatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. 3 kali Tuhan peringatkan. Jadi ini pasti hal yang sangat dan sangat penting sekali. Kita perlu kekuatan dari Tuhan. Kita perlu diteguhkan hati kita. Karena Tuhan tahu perjalanan Yosua itu masih panjang. Ada saatnya mungkin dia akan stres. Ai, kota yang kecil, Yeriko yang begitu dahsyat bisa dikalahkan. Tapi dengan Ai, kota yang kecil, bangsa Israel kalah, itu membuat Yosua stres. Membuat Yosua stres. Saudara, saya memang sudah mengalami masalah mukjizat yang luar biasa. Tapi terakhir ini baru saya ke Singapura, saudara-saudara. Saya pakai kursi roda kalau jarak jauh ya, karena kaki saya nggak kuat. Lalu saya periksa di sana untuk cek dengan suami saya saja. Saya pikir suami saya nggak apa-apa karena kursi roda itu yang ringan. Dan tiap kali ada gedung, ada trapnya seperti itu, dia mesti angkat kursi rodanya. Lalu saya naik lagi. Dan satu saat dia merasa aduh jantungnya nggak enak, sakit. Lalu waktu mau pulang saya berikan dia bantal untuk kepala, karena kepalanya kadang-kadang lehernya suka sakit. Itu ada bantal kesehatan dari busa yang karet berat. Saya pikir nggak apa-apa, memang saya angkat nggak begitu berat. Tapi untuk berjalan itu berat. Lalu dia aduh Susan, tadi kok nggak mikir ya tentang beratnya yang ngangkatnya. Saya udah cepet-cepet cari troli nggak ada, terpaksa beli. Lalu sampai ke tempat di mana saya ke Tan Tock Seng untuk menservis prostesis saya ini. Saya tuh duduk dengan hati saya yang, aduh saya tuh merasa gak enak sekali saudara. Saya tuh sampai hampir nangis, saya tuh ngomong, Pap, dulu kalau kakiku gak seperti ini, aku tuh bisa jalan jauh gak masalah, ngangkat berat aku gak masalah. Tetapi dalam keadaan gini aku jadi beban bagi orang lain. Saya, sampai hati saya, malam saya menangis saudara. Duh Tuhan, sekarang saya, dulunya saya suka mandiri saudara. Saya tidak suka nganggur dan orangnya tuh gesit. Sekarang dengan keadaan seperti ini saya harus tergantung orang, saya harus jadi beban orang, bahkan menjadi beban bagi suami saya. Malam itu saya menangis. Tuhan, dulu aku masih bersyukur, yang kena bukan suami, bukan anak. Tapi malam hari ini hatiku kok seperti ini Tuhan. Saya menangis. Tuhan, apa aku ini salah? Apa aku ini salah Tuhan kalau punya perasaan seperti ini? Saudara, saya ingat Daud. Berkali-kali dia menang, berkali-kali dia menang. Tapi satu saat hatinya gundah gulana. Tapi Daud dia mempunyai solusi yang terbaik. Dia berkata, hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana dalam aku? Bangkit, pujilah Tuhan. Pandanglah dia sebagai penolongmu dan pengharapanmu. Ngomong sendiri kepada jiwanya. Malam itu saya berkata, Tuhan, kalau engkau sudah melalui aku dengan kemenangan-kemenangan yang luar biasa, aku tidak mau saat ini aku dikalahkan dengan perkara yang kecil. Aku mau bangkit Tuhan. Lalu Susan, jangan gundah gulana, bangkit, puji Tuhan, ucapkan syukur kepada Tuhan. Lalu malam hari itu saya berdoa, saya berkata, Tuhan terima kasih. Aku butuh rohmu Tuhan. Kalau engkau tidak menguatkan perjalananku yang masih jauh, aku butuh engkau. Kalau engkau tidak beserta, aku bisa jatuh,
Sebab itu saudara, Tuhan ingatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena satu saat kamu bisa lemah. Satu saat kamu mungkin dulu sehat, tahu-tahu bisa kena penyakit stres. Begitu banyak saya melihat orang yang stres. Dulunya kaya, tiba-tiba valid. Dulunya sehat, badannya dempal, tiba-tiba stroke. Stres, saudara. Jadi di dunia ini banyak masalah yang bisa membuat manusia stres. Sebab itu apa yang Tuhan ingatkan ini penting. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin, saudara. Ini penting saya katakan, sebab saya mengalami. Dan saya ingat John Maxwell. Dia sebagai penceramah tentang kepemimpinan secara internasional. Dia terkenal sekali, dia berkata apa? Kemenanganmu kemarin berakhir tadi malam. Loh, kemenanganmu kemarin berakhir tadi malam. Berarti pagi hari ini saya harus berjuang lagi sampai menang. Tiap hari adalah perjuangan. Rasul Paulus berkata, tiap hari aku melawan dagingku ini. Ya tiap hari daging kita mau bicara kan untuk mengalahkan kita. Tiap hari aku berperang. Dan Rasul Paulus tiap hari bergumul untuk mencapai kemenangan itu. Nah sebab itu saudara, apa yang Tuhan ingatkan kepada Yosua, mari kita juga terima itu sebagai peringatan kita. Apalagi kalau kita masih kurang jauh, karakter kita masih jelek, itu kita juga mohon Tuhan lengkapi aku. Dan pada akhirnya saudara berkata, Tuhan beri aku kekuatan dan teguhkan hatiku supaya aku tetap setia sampai Engkau datang kembali. Puji nama Tuhan. Nah saudara, saya ingin menyaksikan cinta Tuhan. Pada tahun 2001 bulan Juli, tanggal 31 Juli jam 6 sore, saya dengan anak saya berangkat ke gereja untuk menghadiri doa malam. Karena suami saya sakit, dia tidak ikut. Tapi sementara saya ambil kunci kontak saudara-saudara, anak saya sementara masih di kursi makan, saya pikir siapa ya yang mengemudikan mobil. Biasanya kalau kita punya anak yang sudah dewasa, mereka bisa setir mobil, kita serahkan dia. Tapi malam itu saya bilang, enggak ada, saya setir sendiri saja. Dan putusan itu saya bersyukur, karena kalau anak saya yang setir, anak saya yang kena. Dan kalau anak saya yang kena bom, saya lebih stres. Saudara-saudara, akhirnya saya bawa mobil itu, saya menuju jalan Gajah Mada untuk belok ke tempat parkir. Saudara, hampir belok karena perhatian saya untuk ke jalan belok, jadi saya itu perlahan. Ada dua orang naik Brown Fit, itu mendekati mobil saya. Lalu dia rupanya menempelkan bom itu di dekat pintu, di pintu yang di dekat kaki saya. Tapi saya nggak tahu waktu itu. Cuma dengar suara duk. Saya berkata kepada anak saya, anak ini kok nakal ya. Anak saya bilang, biasa Lami. Sekarang di Simpang 4 juga kadang-kadang kok tidak dikasih uang, mereka minta mobil diduk gitu. Lalu saya sudah, ya udah, saya tidak ambil perhatian lagi. Kedua mereka terus melaju. Saya pelan belok, masuk ke ruang parkir gereja. Saudara, saat itu doa malam sudah mulai di lantai atas. Saya berhentikan mobil, kunci kotak itu saya matikan. Anak saya turun dari mobil tapi masih ada di pintu. Karena waktu terjadi ledakan itu daging saya banyak yang nempel di punggung anak saya. Di kepala anak saya itu daging saya itu nempel, saudara-saudara. Waktu saya itu mau buka pintunya, saudara, kira-kira 25-30 cm begitu. Saya buka, saya sementara duduk, saya buka dengan tangan saya itu ikut, saya terkejut, saudara. Saudara, Yesus. Saya enggak ngira kalau yang tadi duk itu rupanya memang bom yang ditempelkan di mobil saya. Saudara, mendadak mobil itu menjadi asapnya tuh yang pekat begitu memenuhi mobil. Dan saudara-saudara, saya saat itu saya bersyukur Tuhan memberikan kesadaran, saya tidak pingsan di situ. Saya melihat saudara-saudara asap yang pekat, dan saya melihat pijar bom itu di dekat kaki kanan saya itu terang sekian, saudara, kuning muda warnanya terang sekali, saudara-saudara. Dan waktu itu karena bom itu isinya mur, baut ya. Jadi itu kok melesat ke kaki saya, membawa daging-daging saya itu sampai ke punggung anak saya. Mungkin anak saya juga enggak tahu terdengar
kejadian bomnya diletaknya di mana, dia juga kaget, dia lari saudara. Tapi waktu di rumah sakit punggungnya dilihat, ini daging-daging saya, sampai disimpan takut kalau mau diminta polisi untuk dijadikan bahan bukti, disimpan beberapa jam sampai bau saudara. Nah saudara, waktu itu saya melihat api begitu, asap yang seperti itu, saya lalu mikir, kalau saya tetap di mobil tidak cepat keluar, mobil ini terbakar, saya pasti mati terpanggang. Saya pikir saya harus cepat keluar dari mobil ini. Tapi waktu saya mau ngangkat kaki saya, waduh, gak bisa. Kaki kanan saya hancur saudara. Lalu kaki kiri saya mau angkat, saya lihat lukanya begitu parah, darah saudara. Tapi saya pikir saya harus keluar. Dengan sekuat tenaga saudara, saya angkat badan saya pindahkan ke tempat duduk sebelah kiri melewati box yang ada di tengah. Saya pindah. Lalu pintu itu saya buka lebih lebar lagi. Saya lemparkan diri sejauh mungkin dari mobil. Terkaparlah saya di lantai parkir di gereja itu. Dan saudara, saat itu darah mengalir luar biasa di lantai parkir itu. Dan saya teriak, tolong, tolong. Gak ada yang menolong saudara, karena semua kan di atas. Tidak ada orang yang menolong, hanya 2-3 pra remaja. Mereka mungkin tertegun, kaget dan takut dan ngeri. Mereka tidak berani berbuat apa-apa. Dan saudara, waktu bom itu terdengar suaranya begitu keras, tiba-tiba yang di atas 250 orang doa itu lari semua saudara. Dan sebagian turun untuk ke lantai parkir untuk mengambil mobil. Dan ada seorang bapak yang pertama kali dia turun, dia lalu melihat, loh, Bu Gembala ini. Lalu dia manggil istri, "Ma, cepat, Ma, ini Bu Gembala yang kena." Melalui kesaksiannya dia melihat, pada saya tidak melihat, saya juga tidak merasa. Dia berkata, "Bu Bekti, saya melihat ada seorang yang sedang menopang ibu. Dengan iman saya percaya Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk mengadakan pertolongan yang pertama." Saudara-saudara, waktu istrinya datang, lalu saya dipeluk, saya bilang, "Aduh Bu, aku tidak kuat, Bu, aku tidak kuat." Karena apa saudara? Asap bom yang begitu pekat, itu saya hisap saudara-saudara, kan di mobil ya, jadi saya tuh sesak sekali, saya hampir tidak kuat untuk bernafas. Saya berkata, "Bu, aku tidak kuat, Bu, aku tidak kuat." "Ibu harus kuat, Ibu harus kuat," dia berkata. Lalu kami berdua berbahasa lidah. Saya merasa hadirat Tuhan ada di ruang parkir itu. Tidak lama kemudian saya dibawa, dilarikan ke rumah sakit. Tapi di tengah jalan saya tetap berteriak, "Oksigen, oksigen." Nafas saya sudah sesak sekali, oksigen. Tapi ibu-ibu di dekat saya ini kok diam saja. Rupanya saya berteriak sudah tidak didengar suara saya. Sudah tidak bersuara. Sampai di rumah sakit saya bilang, "Oksigen, oksigen." Mereka juga tidak ngerti saudara apa yang saya ngomongkan. Lalu saya bilang, tulis. Karena saya kalau visitasi ke rumah sakit, orangnya sudah tidak bisa ngomong, tapi sadar saya turun nulis. Saya bilang, "Saya mau tulis." Saya tulis, "Oksigen." Baru oleh juru rawat itu saya diberi oksigen, baru agak lega sedikit. Namun sampai di rumah sakit itu, saya tidak bisa ditransfusi darah karena tidak ada persediaan darah. Dan 3,5 jam kemudian baru saya ditransfusi, itu pun tidak begitu berarti karena yang keluar tuh deras sekali, yang masuk pelan-pelan. Jadi kondisi saya tuh makin drop. Dan waktu kondisi drop itu saudara-saudara, menunggu darah, itu saya kondisinya sudah up down gitu. Tensinya terus bahaya saudara, dan akhirnya terus drop. Saudara tahu, akhirnya flat. Dokter berkata kepada suami saya, "Pak, karena Bapak itu pendeta, saya kasih tahu, Ibu sudah tidak bernafas. Ini sudah flat. Yang gerak itu hanya alat pacu jantung." Wah, suami saya di situ, dia tersungkur di sudut tembok rumah sakit itu, saudara. Dan pendoa yang di luar itu ada 200-300 orang, semua berdoa dengan keras karena mengetahui keadaan saya itu. Mereka berteriak minta kemurahan Tuhan. Dan sudah ada seorang pendoa, dan waktu itu Pak Petrus Agung, dia berkata, "Saya belum pernah merasakan persatuan yang indah dari bermacam denominasi gereja, bermacam hamba-hamba Tuhan menyatu semua untuk doa untuk Ibu Subekti." Dan berita saya itu sudah sampai Singapura, sudah sampai Australia, sampai Amerika. Mereka semua mendoakan saya. Dan kalau di antara saudara ada yang mendoakan, saya berterima kasih karena ada hasilnya. Nah, saudara-saudara, waktu itu ada seorang pendoa digerakkan Tuhan lari ke pintu gerbang. Lalu sampai di pintu gerbang dia lihat di langit,
dia melihat malaikat-malaikat turun ke rumah sakit itu, membela saya saudara-saudara. Dan tidak lama kemudian menurut dia malaikat itu menengking roh maut yang ada di rumah sakit itu. Dan tidak lama kemudian, saya mulai bisa bernafas lagi. Sampai pendeta yang muda ini, tante hidup lagi, tante hidup lagi. Dan itu anugerah Tuhan, ini mujizat. Saya berkata, sudah mati, tapi Tuhan sambung nyawanya kembali. Saudara-saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya cerita, sebelum saya mati itu, saya tuh, rasanya sudah, memang kalau orang kehabisan darah ya, kan rasanya les-lesan, orang Jawa berkata, seperti enggak enak begitu. Dan waktu itu saya sudah pikir ini serupanya saya sudah mau mati. Saya harus siap. Waktu itu, rasanya kok saya seorang diri ini. Saya mau pegang suami yang dekat enggak bisa, mau pegang anak enggak bisa. Mulut saya sudah dipasang selang-selang macam-macam, tangan saya sudah diikat. Saya enggak bisa ngomong, enggak bisa berteriak, enggak bisa pegang tangan mereka. Saya pikir, saya ini sendiri, saya mau masuk ke dunia akhirat. Saudara, tiba-tiba Tuhan ngomong begini, jangan kamu takut, akulah gembalamu. Meskipun engkau ada di lembah bayang-bayang maut, akulah gembalamu. Wah, saya jadi kuat saudara, iman saya jadi begitu kuat. Saya berkata, Tuhan terima kasih, saya tidak sendiri, sebab itu sekarang saya siap Tuhan. Saudara, penting, maut tidak memberitahu dulu seringkali kalau datang, amin. Sewaktu-waktu bisa datang, sebab itu jangan saudara lepaskan iman saudara. Pegang terus, kalau sewaktu-waktu terjadi apa-apa, jiwa saudara sudah selamat di tangan Tuhan. Saudara, lalu saya cepat berdoa. Saya berdoa begini, Tuhan saya mengucap syukur, karena yang kena bukan suami saya, bukan anak saya, bukan jemaat, tapi saya. Sebab apa? Suami masih dibutuhkan orang banyak lebih dari saya. Anak saya masih mempunyai masa depan yang panjang. Dan saya sudah menggunakan kaki saya puluhan tahun. Saya melayani Tuhan di desa-desa sejak muda, di kota-kota, di dusun-dusun. Saya sudah lakukan pelayanan puluhan tahun, sebab itu saya relakan kaki saya Tuhan. Lalu yang kedua saya berkata begini, Tuhan ampuni orang yang ngebom saya. Ampuni mereka Tuhan, buatlah mereka bertobat. Sampai detik ini saya masih doa seperti itu. Saya tidak ingin kalau misalnya ketemu yang ngebom lalu langsung dijatuhi hukuman mati, ditembak. Saya enggak ingin seperti itu. Saya ingin walaupun dihukum, tapi dia masih diberi kesempatan untuk dilayani. Nah, siapa tahu satu saat mereka sadar bertobat. Itu kerinduan saya. Yang aneh, kadang saya lihat surat kabar, saya mendengar katanya salah seorang di antara mereka yang ngebom Semarang, satu-satunya ya bom yang meledak itu pada diri saya. Tapi saya berkata, Tuhan, kalau memang itu orangnya, jamah dia Tuhan, ampuni dia Tuhan, buat mereka bertobat. Dan kalau saya melihat rombongan kelompok ini, hati saya tidak ada kebencian, tidak ada rasa marah, dendam, tidak ada saudara-saudara. Hati saya itu penuh damai sejahtera. Hanya satu keinginan saya, Tuhan buatlah mereka diselamatkan. Itu hati saya. Dan saudara-saudara, waktu itu saya berdoa untuk yang ketiga halnya, Tuhan, kalau sudah saatnya Engkau panggil pulang, aku siap Tuhan. Tapi begitu saya mengatakan siap, tiba-tiba wajah suami saya itu di depan saya, saya jadi bingung. Lalu saya berkata, Tuhan, kalau boleh diberi panjang umur ya Tuhan. Karena saya kepingin masih mendampingi suami saya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, tapi rupanya waktu itu sempat, terus saya rasa seperti sesuatu dicabut. Nah itu saat rupanya saya harus memang meninggalkan dunia dulu. Nah saudara, saya pikir saya ini kok ketinggalan. Pendoa saya itu dibawa ke surga berapa kali, melihat pesta di sana, di gereja melihat malaikat-malaikat. Saya kok enggak pernah. Saya pikir jangan-jangan Tuhan ini saatnya saya diajak Tuhan ke Firdaus nanti bawa pulang lagi. Saya pikir begitu, tapi ternyata tidak. Tuhan memberi pengalaman yang lain. Nah saudara, setelah saya bisa bernafas kembali, kondisi saya itu masih parah. Karena darah saya terus kurang dan tinggal kira-kira seperlima. Dan dokter yang mengunjungi saya, Bu Bekti, secara manusia Ibu Subekti itu yang pertama rusak itu otak, kedua ginjal, dan ketiga paru-paru, lalu organ yang lain. Saudara-saudara, waktu itu saya memang paru-paru saya keracunan, ginjal saya keracunan, dan telinga saya dua-dua pecah saudara-saudara. Darah dari dalam itu keluar, saya baru tahu setelah saya di Singapura.
Pendengaran saya berkurang, kenapa? Saya korek itu pasir darah. Saya korek pasir dan darah. Setelah difoto, aduh sudah ngeri, pecahnya seperti itu, keluar darahnya seperti itu. Tapi Tuhan itu luar biasa, Tuhan pulihkan pendengaran saya. Dan di sini tertutup secara normal, luar biasa. Nah saudara, waktu itu akhirnya saya mulai ditransfusi darah. Namun karena yang keluar itu begitu deras, ada seorang dokter yang menunggu saya. Dan dia khawatir, saudara-saudara. Aduh kalau ini terus seperti ini, Bu Bekti dalam kondisi bahaya. Tapi sebelum itu saudara dokter lihat kaki saya. Waduh ini kaki sudah, ini Pak harus cepat diamputasi. Suami saya berkata, loh apa harus diamputasi dok? Iya. Para pengurus kontak ke Singapura, dokter Saran juga berkata begitu. Jadi terpaksa saya harus diamputasi. Karena saya tidak bisa dipindah ke ruang operasi, di ICU. Ada satu alat yang nggak bisa dipindah, terpaksa di situ saya diputus kaki saya. Pertama itu seperti ayam goreng, lalu dipotong dikit, lalu dibuang. Karena mungkin dokter situ sudah nganggap saya itu nggak ada harapan. Saudara-saudara, lalu dokter itu tinggal. Nah malam harinya itu ada seorang dokter anak Tuhan yang menjagai saya, dan istrinya terus berdoa. Malam itu dia coba saudara, dia bilang Bu Bekti, setelah saya sembuh baru dia cerita, malam itu ibu itu sadar, tapi saya operasi tanpa obat bius, kok ibu itu diem saja enggak bereaksi. Saya berkata, waduh, kalau begitu Tuhan itu membius saya secara mujizat, saya berkata. Dia berkata, orang yang melihat itu, paha saya itu seperti daging bestik, potong, taruh piring, potong, taruh piring, potong, taruh piring. Dan akhirnya ketemu pembuluh darah yang besar lalu ditutup saudara-saudara. Dan itu saya katakan mujizat yang kedua, bahwa dipotong-potong seperti kok saya enggak sakit ini kan, kalau enggak Tuhan saya sudah kejat-kejat saudara. Benar enggak? Ayam dipotong sini sedikit aja, apalagi saya ini enggak tahan sakit. Jadi saya berkata, Tuhan terima kasih Engkau menyatakan mujizat luar biasa. Tapi karena kondisi saya juga parah seperti itu saudara-saudara, besoknya saya cepat dilarikan ke Singapura. Namun dokter setempat mengatakan, meskipun Ibu Subekti dibawa ke Singapura paling umurnya hanya 2-3 hari saja. Jadi saudara bayangkan, saya sudah bengkak semua. Sudah seperti mumi itu dibawa ke Singapura. Tapi Tuhan luar biasa. Sampai di Singapura saudara-saudara, saya lihat gedungnya, aduh ini ruang operasi. Saya berkata, Tuhan, aku tidak ngerti apa yang akan dikerjakan dokter kepadaku lagi. Ini ruang operasi yang aku pernah operasi di sini. Tuhan, kalau saya harus mengalami operasi lagi, aku serahkan diriku sepenuh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aku nggak tahu dah, pokoknya aku serah kepadamu Tuhan. Benar, saya digeletek Pak masuk, saya dioperasi lagi kaki saya, habis sudah kaki saya. Karena dokter khawatir kalau masih ada racun dari bom itu, kalau di Indonesia belum bersih, jadi dia potong lagi saudara. Dan sebelah kiri itu luka parah sekali, ada 10 luka yang oleh dokter akhirnya diperdalam lagi, dioperasi karena morbaut itu kan mengangkat daging saya, lalu racunnya kan masih mempengaruhi dari itu perdalam. Ada 10 lubang, setelah diperdalam tidak ditutup lagi saudara. Jadi saudara bayangkan itu, kaki yang lubang kawah kecil-kecil itu 10 lubang, anak saya melihat saja hampir pingsan. Tapi bersyukur dokter berkata tulangnya masih utuh. Nah saudara, malam itu suami saya, anak saya khawatir, besok pagi kalau saya ini sadar, saya stresnya seperti apa. Mereka sudah bingung saudara. Tapi yang luar biasa, Tuhan itu luar biasa kalau memberi kekuatan. Besok pagi saya sadar, saya tahu, aduh kakiku hilang satu. Lalu bagaimana saudara-saudara? Saya tidak stres, saya tidak susah. Saya tuh bisa nyanyi. Waktu tahun berikutnya saya di Australia, saya diminta kesaksian. Seminggu sebelumnya pendeta setempat gembala sidang itu tiap malam dengar suara song in the night, song in the night. Pendeta ini nggak tahu kok Tuhan ngomong gitu. Tapi waktu saya diminta bersaksi, lalu Tuhan ngomong dengan dia, ini yang aku maksud song in the night itu. Dan rupanya walaupun pencobaan itu merupakan hari yang gelap seperti apapun, Tuhan sanggup memberikan nyanyian dalam hati kita. Dan benar saudara, saya lihat begitu tuh saya nyanyi. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given
Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for me. Give thanks. Tiap pagi, tiap malam itu saya menyanyi nyanyian ini, saudara-saudara. Sebab apa? Tuhan itu baik, Tuhan itu sediakan payung sebelum hujan. Sebulan sebelumnya saya ikut seminar di Amerika. Saya melihat seorang pemuda yang kakinya 2 utuh, tapi polio, tidak bisa digerakkan. Dan dia harus pakai kursi roda, dan saya sehotel dengan dia. Jadi tiap kali kita dijemput untuk ke gereja. Saya melihat betapa susah payahnya dia naik turun mobil. Tapi dia begitu bersuka cita di mobil, dia bisa menyanyi, bahkan waktu naik panggung dia bersaksi, penuh pengurapan, penuh iman. Dia bernyanyi, kalau burung pipit di udara Tuhan lihat dan pelihara, Tuhan juga lihat aku dan pelihara aku. Tuhan juga lihat saudara, Tuhan juga pelihara saudara. Dan kalau saudara sekarang melihat aku belum bisa jalan, aku yakin satu kali aku bisa berjalan. Saya angkat topi, saya kagum dengan pemuda ini. Saya nggak tahu Tuhan izinkan saya melihat itu untuk bekal beri payung sebelum hujan. Dan waktu itu saya ingat, saudara Tuhan, kalau dia kaki 2 ada tidak berfungsi, saya masih ada 1 kaki yang tulangnya utuh. Saya bersyukur Tuhan. Saya harus lebih bersuka cita daripada dia. Lalu saya berkata begini, terima kasih Tuhan, walaupun kaki saya 1 enggak ada, tetapi kaki kiri saya masih utuh tulangnya. Terima kasih Tuhan. Lalu kedua, saya melihat di perut saya ini saudara-saudara, memar hitam biru. Sebelahnya ada percikan bom. Saya pegang perut saya. Saya berkata, Tuhan, saya mengucap syukur dan berterima kasih. Walaupun perut saya seperti ini, tetapi ususnya tidak pecah. Maaf kata saudara, payudara sebelah kiri ini juga seperti itu, merah, hitam, biru. Sebelahnya juga ada percikan bom. Saya berkata, Tuhan, walaupun payudara saya seperti ini, tapi saya bersyukur payudara saya tidak pecah. Jadi kita tuh harus cari poin positif untuk bersyukur. Karena kalau kita bersyukur itu kemenangan dalam hidup kita. Tuhan berkata, ucapkan syukur dalam segala hal, maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dan saya nyanyi, bisa nyanyi saudara-saudara. Sampai hamba-hamba Tuhan yang datang kepada saya, mereka berkata, Bu Bekti, sebenarnya kami datang itu ingin menghibur ibu, kok malah ibu yang menghibur kami. Jadi saudara-saudara, saya itu dipenuhi damai, ketenangan yang luar biasa. Kan aneh toh, wanita kalau kakinya hilang kan mestinya stres. Tapi kalau Tuhan memberi kekuatan itu luar biasa. Dan saya bersuka cita, guyon-guyon saudara dengan mereka seperti nggak terjadi apa-apa. Dan yang datang itu yang berdoakan saya begitu banyak. Lalu seorang juru rawat bertanya, Bu, apa ibu ini bintang film yang terkenal toh? Yang datang kok begini banyak? Saya berkata, aku bukan. Saya ini seperti wanita, seperti kamu wanita biasa. Cuma saya melayani Tuhan yang luar biasa. Saya berkata. Dan saudara-saudara, waktu itu dalam waktu 9 hari, ginjal saya yang keracunan sembuh, paru-paru saya sembuh, sampai dokter itu mengatakan cepat luar biasa. Lalu saya ingat saudara-saudara, saya ini kan berkali-kali koma, dalam keadaan koma. Saya juga waktu seminar sebulan sebelumnya itu ke Amerika, ada seorang bapak yang koma hanya berapa detik, cepat dibawa rumah sakit sembuh. Tapi kehilangan memorinya 20 tahun. Jadi hari ini sampai ke 20 tahun, itu dia nggak ingat. Ingatnya waktu masa remajanya. Lalu dia ceritanya tentang pacarnya dulu masa remaja. Sampai istrinya berkata, Papa kok cerita seperti itu? Dah habis bagaimana memangnya? Lali itu lupa. Lupa itu ya forget. Layani Tuhan, bagaimana otak saya. Saya khawatir tuh saudara. Kalau kurang 1% saja kan saya sudah begini tuh saudara. Apa saya bisa melayani? Tidak bisa, kurang 1% itu sudah begini. Ada seorang hamba Tuhan yang khotbah, saudara-saudara, kalau otak kita bergeser 1 senti, kita tuh sudah lupa semuanya. Lalu ada seorang dokter yang koreksi, sorry ya Pak Pendeta ya,
Bukan 1 senti, 1 mili saja otak kita bergeser, kita tuh lupa semuanya. Jadi saudara-saudara, saya tuh benar-benar penasaran dengan otak saya. Lalu saya berkata, dok, tolong periksa otak saya. Benar saudara, saya diperiksa. Begitu diperiksa, dokter berkata, Bu, otak ibu 100% normal. Wah, saya bersuka cita luar biasa. Aduh Tuhan, luar biasa Tuhan, kok luar biasa. Berarti Tuhan menaungi otak saya. Benar saudara? Sebab dokter yang mengatakan kepada saya, ibu pastinya paling rusak itu otak dulu. Lalu yang berikut saudara, saya kalau lihat muka saya ini, seharusnya dekat sekali dengan bom tuh, harusnya muka saya itu hancur. Tapi saya kok lihat di cermin, saya bersyukur Tuhan, saya masih cantik seperti ini. Tapi saudara-saudara di sini lebih cantik dari saya. Saudara, saya bersyukur karena apa saudara-saudara, di Semarang ada orang yang terima paket bom, anaknya remaja di belakangnya, hancur mukanya saudara-saudara. Dan saya berkata, Tuhan, walaupun saya seperti ini, tapi saya bersyukur muka saya setitik pun tidak terkena percikan bom. Jadi ini juga anugerah Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya melihat Tuhan itu luar biasa. Dan saudara-saudara, setelah saya dari Singapura, hari terakhir dokter yang menangani saya itu mengatakan, saya heran melihat kamu ini, kamu seperti ini kok tegar seperti itu. Dia berkata, saya punya pasien karena sakit gula, dipotong di bawah lutut. 3 tahun stres, nangis, terus tiap kali datang sini nangis.